selamat pagi semua rekan-rekan ya. Di hari Sabtu ini menyenangkan sekali bahwa hari ini ada kegiatan dari We Impact. Nah, apa tuh merupakan inisiatif dari perkumpulan school yang bekerja sama dengan UK Indonesia Tech Hub. Nah, melalui program yang berjalan virtual selama 3 bulan ini, maka para pelaku usaha perempuan ini kita dilatih nih untuk menggunakan teknologi untuk mendukung kelangsungan bisnis kita, dibimbing oleh para mentor-mentor profesional menggunakan berbagai modul praktis dan komprehensif. Nah, seru sekali ya. Tadi di sesi 1 kita sudah bicara tentang design thinking, why does it matter. Nah, kali ini kita akan ke sesi yang kedua, mengubah space dapur jadi cloud kitchen. Nah, semua yang berbicara ini adalah dari lulusan dari program Future Females Business School yang bekerjasama dengan UKID Tech Hub ini. Program ini selama 3 bulan mengedepankan strategi digital yang mengkombinasikan konten, komunitas, serta pelatihan dan workshop, sehingga kita dapat mengembangkan bisnis yang berdampak dan membangun bisnis yang berbasis teknologi yang berkelas dunia. Nah, langsung saja ya, di hari Sabtu ini kita akan mengenal 3 orang. Nah, yang pertama adalah Mom Holly dari Momwork. Halo Mam, apakah ini kamu? Kamu pengen punya penghasilan, tapi sibuk seharian ngurusin anak. Padahal pengeluaran makin hari makin bertambah banyak. Terkadang kamu berpikir, gimana kalau ada bisnis yang bisa dilakukan dari rumah? Gak perlu mikirin produknya, gak perlu mikirin promosinya, dan yang paling penting gak perlu mikirin marketingnya. Momwork bekerja sama dengan Mam untuk menggunakan dapur ataupun ruangan yang tidak terpakai di rumah untuk menjadi micro cloud kitchen. Momwork, educate, empower, and elevate. Halo semua. Nah, ini pembicara kita yang pertama. Ya, terima kasih Mam Yohana. Halo, Selamat Mam pagi semua. Holly. Selamat pagi. Nah, Ya. kita sebelum kita masuk ke materi, kita akan kenalan dulu dengan pembicara yang kedua. Seorang figur publik yang sudah sangat terkenal, pasti udah sering dong lihatnya di TV, yaitu Stephania Wibisono, yang akan ditemani dengan partnernya Bapak Iqbal ya. Halo, selamat pagi Stephania. Halo, selamat pagi semuanya. Weekend ya, harus bangun pagi ya. Iya, iya, Mom Fania hari ini biasanya kan Mom Fania terkenal nih sebagai orang yang morning person, betul nggak sih, Mom? Sebenarnya dulu Jadi semangat aktif pagi ya. sebenarnya dulu morning personnya lebih pagi, bisa dari jam 5, jam 6 karena anak-anak kan sekolah ya. Tapi sekarang karena udah semua sekolah dari rumah, jadi bangunnya sekarang lebih siang. Bahkan weekend kita ada event ya. Iya, benar. Nah, ini di sini aku juga ada rekan aku Iqbal yang akan bantu ntar untuk nantilah surprise di belakang ya. Akan diterangkan lebih lanjut apa yang kita akan bicarakan dan yang pasti semoga berguna. Iya, betul. Semua di sini. Nah, kan ya sebelumnya nih dilihat nih di layar ada 4 orang. Nah, yang terakhir nih saya dari Indonesian Baby Wearers. Sebuah komunitas meskipun kedengarannya Baby Wearers gendong gitu ya, tetapi misi utamanya sebenarnya adalah mendukung supaya keluarga-keluarga jadi tidak perlu bersaing antara suami dan istri, tetapi menjadi lebih kompak. Oleh karena itu kami mendukung kegiatan ini, mendukung program We Impact ini, dan mendukung sesi ini karena kami percaya bahwa perempuan pun juga bisa maju. Salah satunya menggunakan apa yang kita punya, yaitu dapur. Nah, untuk sesi yang pertama ini, kita akan belajar nih dari seorang Mom Holly. Ya,
Holy dengan kita akan dengar menjadi sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa menghasilkan profit. Yuk kita dengar ya dari pembicara kita yang pertama dari Mom Holly dari It's Mom Work. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Mom Yohana yang sudah menjadi moderator kita hari ini. Ya, mungkin saya ingin sedikit cerita gitu ya mengenai apa yang menjadi problema zaman sekarang ya, terutama buat para mom gitu ya, seorang ibu. Yang menjadi problema adalah setelah menjadi seorang ibu, biasanya kita itu sibuk di rumah, yang ngurusin anak, ngurusin kerjaan rumah tangga, entah itu mulai dari masak, nyuci dan sebagainya, ya. Kemudian kita itu memiliki satu tambahan ya, memiliki anak, otomatis keadaan finansial kita pun cukup terpengaruh ya, karena apa? Banyak sekali pengeluaran yang harus kita berikan kepada si baby kecil ini ya. Seiring waktu berjalan ya, kemungkinan kita akan berpikir nih, ya gimana caranya biar kita bisa punya bisnis dari rumah ya, karena kita kepengen juga dong bisa mendapatkan penghasilan ya, karena kalau misalnya tidak ditambah, apalagi zaman now gitu ya, kemungkinan itu berat ya, terutama namanya sekolah anak, kemudian nanti mau ngeles ya, ada banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga ya, yang pastinya harus kita persiapkan. Nah, berawal dari sini, saya dan rekan-rekan di Momwork ya, mulai berpikir ya, gimana caranya agar kita bisa membantu nih ya, para mom yang seperti saya gitu ya, dan bagi banyak mom lainnya juga nih ya, untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan ya, tapi tidak perlu keluar dari rumah. Karena apa? Kalau misalnya keluar dari rumah, otomatis misalnya seperti bekerja di kantoran ya, nanti anak-anak nggak ada yang menjaga ya. Jadi kita berpikir bagaimana kita bisa untuk memaksimalkan ya aset yang ada di rumah. Aset kita apa ya? Salah satu aset yang kita punya di rumah itu adalah dapur ternyata. Nah, jadi kita berusaha gimana caranya biar dapur kita itu bisa ikut menghasilkan. Nggak cuma buat masak sekeluarga nih, tapi kita bisa sedikit naikkan, kita elevate sedikit dapur kita, kemudian kita jadikan micro cloud kitchen. Nah, mungkin kita zaman ini mulai sering dengar ya kata micro cloud kitchen atau cloud kitchen ya. Nah, cloud kitchen dalam bahasa Indonesia ada yang tahu nggak nih apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya mungkin bisa ditulis nih di kolom chat. Ya. Ya yuk, ada surprise loh, ada giveaway hari ini ya. Jangan lupa Iya. bagi yang aktif ikut sesi ini akan ada giveaway dari sesi ini ya. Ada 1 buah gendongan, ada e-book dari Momwork dan ada produk Rea Helptune. Nah, ini menarik ya, teman-teman. Pastikan aktif di kolom chat menjawab pertanyaan pembicara. Iya. Udah ada yang jawab belum, Mam nih? Bentar. Banyak juga nih yang ngasih. Ini ada yang jawab nih. Menawarkan dari jasa Ratna pengiriman. Puspitasari. Ya, betul ya. Jadi mungkin banyak yang sudah dapur satelit ada juga ya, cloud kitchen dapur berjamaah oke juga. Dapur bersama, waduh luar biasa. Dapur rame-rame, wow. Dapur online. Ya, kalau dalam apa namanya bahasa Indonesia yang baik dan benar, mungkin karena ada yang baik dan tidak benar ya ternyata ya. Ternyata pemerintah telah menyatakan bahwa cloud kitchen itu artinya dapur daring gitu ya, dapur daring. Kalau sekarang kan biasa anak-anak tuh kelasnya kelas daring ya atau kelas online. Jadi dapur daring adalah sama dengan dapur online. Jadi cloud kitchen kita dalam bahasa Indonesia itu adalah dapur online ya. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk bisa mengirimkan makanan secara online ya. Jadi nggak ada yang makan di tempat. Jadi otomatis pada saat kita memiliki dapur sebenarnya ya kita bisa memanfaatkan dapur tersebut untuk bisa membuat makanan untuk kita bisa kirimkan. Nah, tapi pertanyaannya ya, makanannya siapa yang mau kita buat kan gitu. Otomatis butuh sebuah produk ya, butuh brandnya. Karena apa? Kalau misalnya kita menjual makanan kita sendiri itu bisa juga ya, tapi itu bukan termasuk dalam kategori dapur daring ini ya. Makanya di sini kita di Mom Kitchen kita menyediakan juga brandnya ya, produknya kita sediakan. Jadi Mam nggak perlu mikirin lagi nih, ini tambah garam nggak ya? Ini harus ditambah gula nggak ya? Nggak perlu mikir sampai ke situ ya. Jadi produknya sudah ada, Mam itu gampang banget, tinggal
produknya tuh tinggal di plating ya, mungkin tinggal digoreng aja, terus tinggal ditata. Nah, jadi waktu yang lainnya masih bisa ngurusin anak, masih bisa ngurusin keluarga gitu. Jadi dengan sisa space waktu gitu ya, di sela-sela kegiatan antara mengurus anak, mengurus keluarga masih bisa ya. Dan yang paling diperlukan adalah time management. Nah, mungkin nanti jadinya dari Chef Fania nih bisa sedikit cerita karena Chef Fania juga merupakan seorang figur yang sudah melakukan hal ini gitu ya, bekerja tapi juga ngurusin anak-anaknya gitu. As nicely. Wow, keren sekali ya. Ada komentar dari chat nih yang mengatakan bahwa cocok sekali dong Mom ini dilaksanakan di masa pandemi ya. Sama, Bang. Gimana nih Mom? Betul sekali ya. Jadi memang ke depan ya setelah Enak kita banget sih kamu melakukan riset gitu ya, kebanyakan orang di Indonesia ya itu akan mulai meninggalkan yang namanya pergi ya keluar makan. Mereka akan lebih pilih untuk langsung milih ya lewat jari-jari mereka. Mereka akan mulai berselancar di dunia maya dan memilih makanan mereka. Jadi otomatis ini akan menjadi sebuah peluang bisnis ya apabila kita bisa bekerja sama ya. Jadi menjadi partner dari Momwork untuk bisa turut membuat produk-produk makanannya gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi keluar budget terlalu besar untuk sewa ya, sewa tempat ya, tempatnya pun nggak perlu terlalu sampai harus yang ramai dilewati, nggak perlu juga ya. Jadi karena ini sifatnya online, kita bisa memanfaatkan gadget kita ya. Kita bisa taruh si Google Map itu maksudnya tempat kita dan itu bisa menjadi salah satu yang membuat lebih mudah semuanya gitu. Iya, Mom, mau nanya nih. Ini kan ada pertanyaan. Bagaimana sih sebenarnya cloud kitchen ini? Apakah adanya di kota besar saja atau adakah juga di daerah-daerah pinggiran? Karena ada beberapa ketika kita buka sesi ini ya, ada banyak Mom yang itu makanan apa ya cloud kitchen gitu kan, dia belum tahu gitu, apalagi di daerah-daerah gitu ya, apalagi seperti komunitas IBW ini ada banyak loh dari ujung ke ujung Indonesia. Nah, mau bertanya nih, apakah memungkinkan cloud kitchen ini diterapkan di daerah juga selain kota-kota besar gitu, Mom? Ya, pada prinsipnya sebenarnya bisa saja ya. Cuman mungkin kita akan berkolaborasi nih ya, karena zaman now kan bukan zaman kompetisi ya. Kita harus berkolaborasi. Sama seperti hari ini kita berkolaborasi dengan banyak pihak ya, termasuk dengan Chef Fania ya, terus dengan Indonesian Baby Weather dan di dalam We Impact. Nah, kita berkolaborasi dengan entitas-entitas lain ya, karena kita juga perlu untuk yang namanya pengiriman ya. Selama di sana sudah ada jasa pengiriman ya untuk yang online itu bisa kita terapkan ya. Makanya kita sedang berusaha untuk menciptakan ekosistem di dalam Momwork sendiri sehingga seluruh aktivitasnya bisa memudahkan para partner kita yaitu para mom ya untuk bisa membuat atau mereproduksi produk yang kita punya. Jadi Mam nggak perlu lagi mikirin, aduh nanti beli sayurnya di mana atau beli dagingnya di mana, nggak perlu ya. Itu semua nanti kita yang provide, kita yang akan atur semua untuk pengiriman sampai ke rumahnya Mam. Jadi Mam tinggal masak, tinggal kirim ke end customer-nya begitu. Wow, luar biasa nih ya. Jadi meskipun teman-teman di daerah bisa nih bergabung dengan Momwork, ada kemungkinannya ya ke depan. Untuk sekarang yang sudah fully operasional di mana ya, Mom? Untuk memang kita masih di area Jabodetabek dulu ya untuk saat ini. Jadi nanti mungkin ke depan diharapkan pada saat ekosistem kita sudah benar-benar fully develop gitu ya, kita bisa merambah ke tier 2 atau tier 3 dari kota-kota lain gitu. Wah, jadi prinsipnya ini teman-teman, kita untuk prinsipnya ini kan karena dikirim dari satu tempat brandnya menuju ke lokasi teman-teman, sebagai misalnya nih teman-teman yang mau mengubah dapurnya teman-teman sebagai partner dari Momwork ini. Kuncinya adalah bagaimana supaya ini bisa lebih murah. Nah, bisa lebih murah jika di brand itu ongkos kirimnya bisa lebih murah, teman-teman ya. Salah satunya begitu. Jadi, Momwork ini salah satunya biar bisa dibuka misalnya di daerahnya teman-teman, misalnya di daerah pinggiran nih, di kota mana ya, kota Banyuwangi misalnya, akan bisa lebih murah jika banyak mom atau para ibu yang mau membuka di situ, yang bekerja sama dengan Momwork.
Maka penting nih ya, penting untuk teman-teman ini mengenal dahulu dan kalau bisa mengajak teman-temannya untuk bersama-sama belajar tentang Momwork ini. Karena semakin banyak yang tertarik dengan Momwork ini di area teman-teman, maka akan semakin besar kemungkinannya untuk Mom Holly membuka channel nih di tempatnya teman-teman sehingga bisa memulai bisnis dengan ala cloud kitchen. Nah, ini salah satunya ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ya Mom Holly, kita akan dengar dulu nih dari Stefania. Kenapa sih? Apakah benar nih? Tadi kan metodenya Mom Holly nih, bahwa bisnis makanan bisa membantu para ibu. Tetapi kenyataannya di bisnis makanan itu sendiri juga banyak persaingannya. Kita mau belajar dari Stefania Wibisono dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan ngobrol bersama-sama bareng antara Mom Holly dan Stefania Wibisono. Tapi kali ini kita akan dengar dulu bagaimana supaya memenangkan kompetisi. Bagaimana membuat makanan ini menjadi terstandar dan bisa layak jual. Kita akan dengar dari pengalaman dari yang ahli. Yuk, selamat pagi Stefania Wibisono. Pagi Yohana, pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan kali ini, tapi aku mau highlight dikit sih. Ini nggak belajar dari yang pengalaman, saya juga masih sama, masih semuanya sama-sama saling belajar. Karena namanya pandemi ini kan membuat semua bisnis itu tuh jadi bergeser. Jadi banyak yang bos-bos besar pun yang kita lihat mereka tuh pada pivot ataupun merubah sisi bisnis ataupun marketingnya. Karena itulah ya namanya bisnis, semua orang bilang kayak gambling, kayak bermain judi ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita udah bikin nih SWOT-nya udah bagus, strength, weakness gitu ya, udah dibikin semuanya hitung-hitungan, kayaknya berhasil nih bisnis. Ternyata kok nggak berhasil juga gitu. Terus kayaknya semuanya udah rapi banget ya, timnya udah solid, semuanya udah kuat, tapi kok nggak berhasil juga ya gitu. Jadi memang kita namanya belajar itu nggak boleh berhenti dan kayaknya semuanya itu emang kita kan manusia itu kan hidup kan dinamis sih, tiap hal itu berubah gitu. Kayak sekarang, tadinya orang makan di rumah terus gitu ya, jadi kan karena mereka memang takut makan di luar. Tapi akhirnya kan mereka juga capek dong, akhirnya mulailah bisa online food mulai berdatangan gitu, karena capek juga masak sendiri di rumah. Nah sekarang mulai banyak orang yang makan di luar lagi gitu. Mungkin nanti kalau misalnya tiba-tiba kita memang reckless ya, nggak pakai patuhi prokes, takutnya nanti naik lagi angka COVID-nya harus lagi di rumah gitu. Jadi bisnis itu tuh benar-benar kayak sekarang udah kayak terombang-ambing di lautan yang nggak jelas gitu. Cuma satu yang aku bisa kasih sharing pesan di sini, do what you like gitu. Jadi make yourself happy, buat diri kamu bahagia, dan lakukan apa yang kamu suka, itu jangan terpaksa gitu. Begitu kamu lakuin sesuatu yang kamu suka, walaupun itu kayaknya turun, naik, tapi itu akan jadi pengalaman kamu yang menyenangkan. Dan memang satu, kalau kamu mau usaha sendiri, harus siap ada modal yang memang mungkin nggak balik lagi gitu. Maksudnya ini kita kasih worst skenario-nya ya, memang kan kita harus namanya optimis, tapi kalau aku selalu apabila bisnis itu emang jangan semuanya yang kita punya tuh kita masukin di situ gitu. Karena begitu nanti tiba-tiba lagi susah, kita perlu uang, kita udah nggak punya uang lagi gitu. Jangan sampai begitu. Jadi selalu kalau kamu modal usaha, jangan semua tabungan dipakai gitu, harus tetap sisihkan. Yang memang kamu pakai itu adalah yang memang buat kamu putarkan gitu. Jadi apabila ada yang terjadi sesuatu tidak menyenangkan di situ, itu tidak akan merusak semua tabungan kamu gitu pada saat susah gitu. Itu tuh yang paling penting diingat, karena orang biasanya udahlah aku mau usaha semuanya aku masukin gitu. Habis itu tiba-tiba usahanya nggak berhasil, terus habis semua duitnya, udah semakin stres, semakin nggak mau usaha lagi. Jadinya trauma, udahlah nggak mau usaha, udahlah gitu. Jadinya itu menjadi nggak wise gitu, jadi nggak bijaksana dalam membagi-bagi apa yang kita harus masukkan gitu. Makanya tadi yang Holly bikin sekarang untuk cloud kitchen ini benar-benar risknya lebih rendah, resikonya lebih rendah, kemudian lebih kompleks semuanya, makanan pun stabil rasanya. Karena ya itu namanya bisnis makanan tuh apalagi mau mulai dari nol ya, itu jujur sih berat gitu. Tapi kalau kamu suka di bidang itu, kamu ada passion-nya, itu nggak akan terasa berat. Karena nih pertama, mungkin kalau misalnya kamu mau semuanya mulai dari scratch gitu, kalau kayak Mom Holly ini kan udah enak ya, udah dibantu semuanya gitu.
Kalau pertama semuanya dari nol ya, aduh namanya pertama costing ya, buat tahu misalnya, oke kita beli barang nih, satu barang nih harganya 5.000, kita langsung jual 10.000. Oh ya udah nih, berarti ini 5.000, jual 10.000, untung 5.000, udah gampang kan? Karena barangnya satu. Nah kalau makanan itu beda banget. Aduh banyak banget perintilannya. Contohnya mau bikin misalnya chicken nugget. Buat chicken nugget perlu ayam gilingnya. Terus jangan lupa ini digiling pakai apa nih? Pakai mesin ada listriknya nggak? Belum lagi garamnya berapa nih gitu. Belum lagi ladanya, belum lagi nanti pakai apa lagi tambahan di dalam, mau pakai tepungnya atau mau pakai kaldu bubuknya. Belum lagi kalau kaldu bubuknya jatuh gimana, itu dihitungnya waste atau aduh banyak sekali hal-hal kecil yang harus dipelajari. Makanya untuk pemula pertama yang memang apalagi mau mencoba untuk bisnis baru, ini kayaknya emang Holly ini enak banget, dia langsung kasih shortcut nih, udah lebih enak, gampang, langsung tinggal dikerjain. Itu bagi aku ya, karena udah banyak faktor-faktor eksternal yang bisa geser-geser tuh sama Mam Holly kayaknya udah dipakuin. Ini udah gampang nih, kamu tinggal jualan selesai gitu. Dan balik lagi tadi ke memang resikonya jadi lebih rendah. Kemudian kedua bagi kalian juga mungkin yang memang mau tetap jadi ibu rumah tangga, tetap bisa melakukan ini karena nggak repot gitu. Jadi kayaknya udah dibantu, ada tangan-tangan yang membuat produksi tahap awalnya, jadi kalian tinggal kasih tahap finishing-nya aja di rumah. Sedangkan kalau mau dari tahap awal ya bayangin, belum lagi anaknya nangis, nanti anaknya terbengkalai, belum lagi mesti bantuin PR sekolah. Aduh itu time consuming banget kalau mau semuanya produksi dari nol gitu. Jadi ini adalah solusi yang tepat menurut saya juga ya, untuk menjamin bisnisnya makanan itu bisa jalan. Nanti sharing-sharing mah panjang banyak ya, nanti bisa saling nanya aja, jadi saling belajar juga. Mungkin di sini ada yang pernah gagal, ada yang pernah sukses, jadi kita sama-sama sharing di sini. Dan kita memang kadang-kadang mesti tahu apa yang diri kita mau, karena setiap orang tuh kan tujuan hidupnya beda-beda ya. Cuma ya itu tadi aku bilang, aku bisa sharing di sini, jangan sampai mentang-mentang kita, suami aku juga duitnya udah banyak kok, aku nggak perlu lagi kerja, wah udah enak gitu. Kemarin aku lagi sharing sama Mam Holly nih kemarin mengenai masalah suami gitu ya. Kadang-kadang kita nggak tahu ya suami itu kalau bisa sih sama kita terus ya. Tapi kan kalau misalnya tiba-tiba di tengah jalan mungkin diambil orang, apa diambil Tuhan gitu. Jadi tetap aja tuh kita harus siap buat anak-anak kita sendiri gitu. Ataupun juga misalnya kita nggak tahu ya benar-benar lagi tiba-tiba kerjaan suami juga di PHK, ada pemutusan hubungan kerja sepihak karena COVID ini, banyak sekali yang bisa terjadi. Jadi bagi saya seorang ibu, seorang wanita itu tetap harus bisa bekerja dan punya pegangan uang sendiri pada saat lagi musim susah, musim kemarau tuh tetap harus ada pegangan. Jadi tuh kita nggak membudayakan namanya menghutang ya, karena menghutang itu kan serem ya. Apalagi sekarang banyak tuh yang namanya pinjaman online tuh menjerat sekali gitu. Nih berarti ada penjawab nih, berarti cloud kitchen ini menjadi minim resiko ya karena terbebas dari beban macam-macam. Iya benar banget, ini udah kayak apa ya? Oke, kayak kita mau sekolah SD udah mau daftar SD, dia udah kasih kisi-kisinya nih, ini apa aja, jadi udah lebih gampang untuk masuk ke sekolah itu gitu. Itu aja sih, aku ntar bosan dengerin aku ngobrol kepanjangan. Iya. Ini nih ada pertanyaannya Mbak Fania banget nih. Fania banget kemampuannya ya kan udah melihat banyak bisnis nih. Kan ada banyak nih misalnya jual soto A, soto B, soto C, soto D gitu kan. Nah, bagaimana nih Mom untuk Chef Fania ini ya kan udah chef ahli nih. Kenapa kok ada usaha soto ini yang ini bagus, yang ini enggak, yang ini bisa jangka lama, yang ini enggak? Itu kan juga perlu kan kalau misalnya para mom ini mau memilih mau ngejualin barang yang mana kan harus tahu nih. Nah, boleh nggak share dari pengalamannya Stefania bagaimana sih sebenarnya kita melihat pilihan makanan ini gitu. Mana sih yang sesuai standar dan bisa dijual profitable gitu. Boleh ya? Ya, ini aku satu yang perlu orang tuh suka lupa mengenai bisnis makanan. Bisnis makanan itu tuh harus ada soul-nya. Beda sama kalau kamu jualan alat elektronik ya, alat listrik atau jualan handphone gitu ya, yang tadi aku bilang. Makanan itu, bisnis makanan perlu ada jiwanya gitu. Jiwa dalam arti apa? Jadi kalau kamu jual makanan itu emang benar-benar harus pakai passion karena kamu suka gitu. Kayak tadi kenapa sih soto A itu bisa lebih ramai daripada soto B gitu. Kalau kamu lihat ya, pasti yang ngejual itu benar-benar punya passion di sana, punya apa ya? Punya ada jiwanya memang ditaruh di makanan itu gitu.
kayak contohnya gini, ini it's as simple as makanan seorang ibu gitu. Kita mungkin ibu kan pasti masak dong buat anak, kadang-kadang yang nggak mau yang ribet-ribet gitu. Kadang-kadang cuma tahu ya udah dipotong-potong, kasih bawang putih, udah kasih garam, udah digoreng. Tapi tuh anak bisa, iya enak banget nih makanan si ibu nih gitu. Dan kita keinget-inget gitu, ini mom's food banget nih ya, kayak makanan rumah begitu kita udah besar, kita nyoba makanan tahu di restoran, ini tahunya kayak makanan rumah banget nih, like my home food banget gitu. Nah begitu habis itu mereka akan suka. Jadi aku bilang semua makanan, apapun semua bisnis makanan yang kamu jalanin, jangan lupa harus pakai hati bikinnya gitu. Benar-benar pakai perasaan supaya rasanya itu jadi beda dengan rasa-rasa yang lain. Itu tuh yang satu yang orang tuh suka lupa, nggak ada soul-nya itu bisnis makanannya gitu. Jadi benar-benar udah cuma jual kayak asal kayak jual barang gitu tanpa mereka benar-benar suka. Makanya aku bilang bisnis makanan tuh benar-benar kamu harus in love with it. Kalau nggak bakal berat banget gitu. Jadi nggak ada kayak makanan tuh kayak nggak ada jiwanya, cuma kosong aja lah, kayak masaknya nggak dimasak pakai cinta. Istilah zaman dulu ya, masak pakai cinta itu bener banget. Kamu bener-bener harus suka banget. Kalau nggak mendingan jangan. Karena akan bukan gimana ya, akan berat untuk jual makanan kalau kamu nggak punya passion, dan nggak falling in love with that business gitu. Itu pasti akan berat gitu. Jadi sebelum memutuskan mau menjual sesuatu itu, ingat kalau makanan tuh harus ada jiwanya, harus ada soul-nya dalam menjual makanan itu. Udah menjawab belum, Yona ya? Iya, cuma ini ada yang menarik nih, Mom. Kalau tadi dikatakan bahwa itu harus ada soul-nya. Tapi ketika kita bergerak di level cloud kitchen, berarti kan itu yang kita kan tinggal jualin tuh. Kadang tinggal jualin nih, paling mudah nih ya, misalnya paling gampang nih. Saya tuh nggak suka foto tuh, tapi kebetulan ini brand yang laris di tempat saya. Jadi saya ambil dari kerjasama dengan Mom Holly, dengan Mom Work, maka saya mau ambil yang foto. Karena ini laris. Kan susah tuh menimbulkan passion-nya, ya enggak? Terus ini gimana tuh? Nah itu, kalau saya jujur saya akan bilang mendingan jangan ambil yang kamu nggak suka. Gimana Kamu coba, pasti kan Mom Holly produknya juga banyak, nggak cuma satu gitu. Kalau misalnya memang nggak suka soto, jangan jualan soto. Kamu nggak akan bisa jualan itu. Begitu teman kamu nanya, soto kamu enak nggak? Enak, tapi abis itu mukanya bohong, ketahuan. Jadi padahal gue nggak suka soto loh, sotonya nggak enak banget gitu. Terus kamu jualan, kamu nggak akan bisa pede kecuali kamu jago banget bohong ya gitu. Yang menurut aku nggak aku saranin juga sih. Maksudnya lakuin kalau kamu jadi setiap kali misalnya mau bikin cloud kitchen yang udah ditawarin ataupun mau bikin bisnis apapun, kamu mesti cobain dulu kamu suka apa enggak gitu. Kalau kamu nggak suka ya terus dicoba sampai kamu benar-benar suka gitu. Nah begitu kamu suka, kamu pasti akan pede banget untuk menjualnya gitu. Kayak misalnya kita udah suka banget nih makanannya, kadang-kadang kita promosi sama temen aja gitu, kita makan di situ itu enak banget loh, itu ada ketopraknya benar-benar enak, bumbunya tuh medok gitu. Kadang kita makan yuk ya, akhirnya nyoba. Itu kan namanya yang kita ngomong sebenarnya mouth to mouth marketing, yaitu lebih efektif gitu dari omongan orang ke orang, tapi yang pertama harus omongan dari jualannya dulu. Yang menjual udah pasti harus pede. Gila gue punya nuggetnya enak banget ya, lu mesti coba deh beli ya, gue ada jual nih gini, ntar lu beli ya gitu, enak banget beneran deh, lu gak bakal nyesel. Gue aja suka banget, anak-anak tuh suka banget sampai tuh bener-bener apa ya, udah kalau gue sediain ya pasti udah langsung laris abis gitu loh. Jadi kita juga pede ngomongnya. Kadang-kadang kalau kita kayak mau jualan tapi kita sendiri kayak gue nggak suka deh kayaknya itu ya, jangan dijual, nanti susah loh jualnya. Nggak, benar-benar mesti apa ya, kamu benar-benar mesti pede banget sama apa yang kamu jual, jadi dapat gitu personal touch. Dan yang aku tadi bilang soul-nya gitu, nggak mungkin tukang makanan itu ngejual makanan yang dia nggak suka gitu, kecuali orang yang kerja ya. Kalau kita kerja sama orang beda, tapi yang orang-orang yang semua yang sukses itu sama yang aku sebutin ya, brand KFC itu yang kalau Colonel Sanders itu pas dia nyoba di umur yang dia udah lumayan tua, itu dia benar-benar suka banget sama resep itu, akhirnya oke, this is it gitu yang dia akan jual. Tapi dia harus suka dulu gitu. Kalau tiba-tiba dia berasa kayak kurang apa nih, nggak enak, udahlah jual aja jual. Nah itulah, itu biasanya banyak yang gagal ya. Atau biasanya ya itu di depan rame tapi nggak akan long lasting. Setelah bisnis itu bisa dilihat bagus atau enggak setelah 5 tahun. Ya biasanya kalau 5 tahun masih berjalan itu akan berjalan panjang. Tapi begitu 5 tahun itu akan goyang, itu biasanya ya itulah cuma kadang-kadang di awal aja hot-hotnya. Tapi begitu mereka udah kayaknya udah mulai bosan trennya dan nggak ada jiwanya, itu biasanya akan selesai. Oke, menarik nih. Berarti Mom Holly ini akan punya PR nih. Punya PR untuk memilih bekerja sama dengan brand yang dia dikerjakan dengan penuh passion. Sehingga strong message gitu ya, supaya ketika kita nih sebagai pasukan yang masak aja, mungkin nggak
sebenarnya nggak se-passion itu, bisa ketularan passionnya dari founder yang sudah dipilih Mam Holly. Wah, PR banget nih Mam Holly ya. Karena Betul. percaya nih. Kadang-kadang nih. Jadi di kekuatan passion atau visinya dari pemilik atau founder itu bisa menular sampai ke bawah. Betul nggak sih, Mam? Sehingga mungkin iya ya, sampai makanan bisa kerasa nggak sih kalau ownernya itu pemilik restorannya passion banget, bisa sampai betul kata Stefania ya, jadi bisa terasa ini, wah jadi PR banget. Nah, jadi menarik nih teman-teman. Kenapa? Karena begitu Mam Holly menemukan suatu brand ataupun suatu produk makanan yang memang itu sudah dikerjakan dengan full passion, maka kita kebawa brandnya. Itulah keuntungannya ya. Boleh motong sebentar ya, aku ada tambahan dapat ide kayak misalnya. Nah, sip nih ya, ini kita denger nih, pasti insight keren nih. Di sini namanya kan banyak kan ibu-ibu ya. Pernah nggak sih kalian berasa jatuh cinta gitu sama pacar pertama atau sama mantan pacar ya? Pacaran di SMA gitu, kayak ya ampun, I'm falling, gila gue jatuh cinta banget, ini deg-degan banget kayak aduh, kayak bener-bener kalau ketemu ya gitu, kayak ada butterfly di perut, kata yang namanya kupu-kupu di perut gitu. Nah, kamu tuh begitu menemukan produk yang kamu benar-benar cinta banget gitu, nah you go for it gitu. Karena benar-benar harus jatuh cinta. Begitu kamu jatuh cinta ya, pasti kamu akan cerita ke teman, gila gue suka banget yang nih cowok, gila cakep banget, terus baik banget, kemarin gue dikasih ini, gila gue happy banget gitu. Kamu harus punya feeling yang sama makanan yang akan kamu jual gitu. You have to falling in love with it. Benar-benar jatuh cinta gitu sama ini. Gitu. Jadi begitu kamu jatuh cinta ya tadi, begitu kamu ke bawahnya juga kamu akan menebarkan cinta-cinta itu ke anak buah ataupun juga sampai ke customer-nya juga. Dia akan berasa, gila nih orang benar-benar making it with passion ya semuanya gitu. Wah, betul nih ya, menarik sekali ya. Jadi ini sudah menjawab mungkin ya, mengapa Coach Stefania dan Mom Holly memilih dapur sebagai area bisnis. Jadi ya, di antara banyak area bisnis yang lain, seperti ini Stefania dan Mom Holly memilih dapur sebagai area bisnis. Nah, kendalanya nih, ketika kita profesionalkan bisnis di area dapur dan makanan ini, apakah kalian berdua nih pernah nih mengalami suatu kendala? Karena kan dari biasa masak gitu kan tadi bicara dengan passion tuh. Bisa dengan passion tuh kan kita misalnya mau masak hari ini. Nah, terjadilah ketika suatu hari kayak saya punya anak 4. Nah, ini masalah nih. Anak yang pertama suka manis, anak yang kedua suka asin. Nah, anak yang ketiga suka gurih, pusing kan? Nah, ini bagaimana nih? Hari ini masak ala ini, wah Mam, enak sekali itu anak pertama. Anak kedua bilang, nggak enak. Udah bilang gitu kan? Besoknya lagi kan, anak yang kedua yang bilang, wah ini enak. Yang satunya bilang, nggak enak. Hari ketiga, semua bilang, nggak enak gitu, rame-rame gitu kan, pusing kan? Nah, apalagi nih, itu challenge banget gitu kan. Nah, tapi nih, Stefania dan Mom Holly ini dua-duanya sama-sama mau pilih kerja di area itu. Bagaimana nih tipsnya supaya memprofesionalkan bisnis di area dapur dan makanan? Yuk berdua ini ya, sharing-sharing ya. Ya, mungkin kalau dari saya sih gini ya, tadi sedikit menambahkan apa yang Stefania bilang yang mengenai soul gitu ya. Memang kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu ada soul-nya gitu ya, pasti akan terasa beda. Karena sekalipun kita udah standarisasi ya, kalau misalnya kita semua sudah standarisasi, tapi kan kita tetap ada yang namanya plating ya. Pada saat ngerjain plating itu sebenarnya susah-susah gampang loh gitu ya. Kalau ada hati, ngerjain platingnya itu bisa cantik gitu ya. Karena pada saat makanan itu dikirim ya oleh si online delivery ya, otomatis kan itu kan agak sedikit bergoyang-goyang ya, ada sedikit pasti kemungkinan berubahnya ada. Nah, kalau sudah dikerjakan dengan cinta, udah bagus gitu, cantik ya, nyampe di sana akan diusahakan tetap bentuknya seperti aslinya. Pada saat dibuka, wah tetap cantik gitu, pasti akan membuat rasanya senang. Tapi kalau seandainya sudah nggak ada passionnya ya, ngerjain itu platingnya itu ya asal-asalan, nyampe di customer, waduh pas dibuka, wah kok udah gini ya bentuknya kok acak-acakan gitu ya, kurang rapi. Nah itu mungkin salah satu yang bisa membuat, bisnis jadi kurang langgeng ya, kurang lama. Karena orang males ya ngeliat ya, karena namanya makan biasa kan ngeliat pakai mata dulu ya, dilihat masih bagus gitu ya, plating-nya sesuai dengan arahan kita gitu ya. Karena kita kan ada SOP ya untuk plating-nya ya, misalnya pemotongan timunnya harusnya sekian mili, dia potongnya gede-gede, atau seharusnya miring, dia motongnya lurus, itu kan beda ya. Jadi kalau dengan passion, pasti akan sesuai dengan arahan. Nah jadinya pasti akan jauh lebih
cantik gitu ya. Nah, kalau untuk memaksimalkan ya, menurut saya kita bisa sih sebenarnya ya, kalau dari pengalaman ya, karena waktu itu saya juga sering ikut kerja di dapur. Itu, kita biasanya kasih tes gitu ya, ke berapa orang gitu. Jadi nggak cuman, dari, rasa kita ya, tapi kita coba tes ke beberapa, misalnya sekian orang. Kalau misalnya dari sekian, orang itu 80% say oke gitu ya, ya I think we can go for it gitu kalau menurut saya gitu ya. Karena kalau kita memaksakan untuk semua orang harus suka, kayaknya mungkin mungkin agak-agak susah. Gimana tuh menurut Chefanya? Ya nggak mungkin ya semua orang bisa suka sama masakan kita. Pasti ada, eee di lidah tuh kan ada yang namanya memori ya, memori kita mungkin sudah terisi sama yang sebelumnya ya. Jadi mungkin, saat itu pada saat nyobain makanan kita nggak enak. Nah, tapi bagi beberapa orang ada juga yang bilang enak. Nah, mungkin Chef Anya juga bisa nambahin nih mengenai rasa ini ya. Jadi sama yang kayak tadi Yohana juga bilang ya tadi, kalau namanya apalagi namanya anak ya, kita nggak usah ngomong masyarakat konsumer yang jumlahnya puluhan juta ya. Anak aja kadang-kadang kita kasih makanan yang satu bilang enak, satu bilang enggak gitu. Ini anak loh ya, anak kita sendiri yang ibunya sama, bapaknya sama, rasanya beda gitu. Gimana kita harus menyatukan jutaan ribuan orang di seluruh Indonesia ataupun juga dari Jakarta aja tuh yang lidahnya tuh beda-beda dengan pengalaman mereka masing-masing gitu. Jadi yang satu yang kita bisa tahu itu pasti yang harus kita jual itu pertama yang lebih kita mau marketnya kemana nih, mau yang lebih niche itu lebih emang target market itu emang dikit banget ya. Contohnya apa? Contohnya seperti healthy food gitu, atau mungkin vegetarian food, apalagi vegan food, atau mungkin lebih ke arah makanan yang jenis-jenis tertentu gitu, kayak makanan India, makanan yang orang lebih jarang, makanan Perancis gitu ya. Itu lebih niche market yang kita ngomongin. Jadi marketnya tuh lebih kayak ada market kan kayak kita ngomong namanya ada kayak segitiga gitu, triangle market itu. Jadi pertama ada yang dikit banget namanya niche gitu ya, makin ke bawah makin besar. Nah, contohnya apa gitu ya, makin semua besar itu. Contohnya ayam. Ayam itu kita bisa tahu dari mana? Kita bisa Google atau bisa juga ada data statistik yang kalian bisa lihat. Apa makanan yang paling banyak terjual ataupun bukan terjual, yang terbeli ya oleh masyarakat Jakarta. Misalnya kita mau jualan di Jakarta, apa misalnya nanti di Makassar atau mungkin di Palembang harus cek ya yang di kota kalian itu tuh apa yang paling banyak gitu. Itu mulai dari bahan dasarnya dulu ya. Bahan dasarnya ternyata kalau di Jakarta yang aku cek yang paling banyak dikonsumsi itu proteinnya selain bukan dari tahu, tempe, protein tuh ayam, ikan, base-nya ya dasar. Bukan kita ngomongin dessert, ntar dessert lain lagi gitu. Kita ngomongin mengenai makanan main food ya dulu, itu tuh ayam ternyata yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Jakarta. Kenapa? Satu mungkin lebih murah, ya kedua daya tahannya lebih lama gitu. Karena kalau misalnya seafood kan kadang-kadang cepat bau gitu ya, apa cepat amis gitu. Terus harganya juga lebih murah. Terus kita lebih biasa makan ayam nih setiap harinya gitu. Jadi ya itulah kalau mau bisnis kita lihat yang mayoritas lebih banyak nih gitu orang bisa makan. Jadi pertama ayamnya diapain nih gitu. Mau dipanggang, direbus gitu. Nah itu jadi kita kadang-kadang cuma bisa lihat statistik mana yang orang paling suka gitu. Selain tadi kayak Holly bilang harus tes gitu. Tapi kalau kadang-kadang kita tes misalnya di 5 orang. Tapi kan gimana di orang lainnya lagi, takutnya mereka nggak suka lagi gitu. Jadi aku bilang ya itu, lihat dulu dari jenis makanannya atau jenis proteinnya kayak kamu mau bikin tuh apa. Misalnya mau jual dessert gitu ya. Orang Indonesia tuh dessert apa sih yang paling orang beli tuh apa? Cheesecake gitu. Cheesecake tuh semua orang yang keju-kejuan tuh itu nomor satu. Dapatnya data dari mana? Boleh data dari Google atau bisa ke statistik. Biasanya mereka ada tahu. Terus kedua kue yang mereka beli chocolate cake. Terus habis itu ketiga black forest cake. Ini cake-cakean ya, ngomong cake-cakean. Nah gitu. Jadi kalian bisa nanti ngambil utamanya dari situ. Terus nanti diterjunin sendiri satu-satu lah ke bawahnya. Jadi ayam tuh mana, digoreng, direbus, apa dipanggang. Nanti dipanggang rasanya apa nih? Pedes, nggak pedes, apa-apa gitu. Jadi lihat yang paling banyak aja gitu loh. Kalau aku bilang orang tuh paling suka tuh apa sebagian besar. Kecuali kamu mau bikin yang benar-benar niche gitu, mau bikin makanan kayak Perancis gitu, atau mau makanan kayak healthy food. Tadi ada satu juga yang pertanyaan, gimana nih saya bisa nge-branding karena orang bilang harganya mahal, padahal kan memang bahannya beda. Nah itu lagi, balik ke pricing lagi nanti juga. Kadang-kadang orang makan kan lihat harganya juga ya, kayak misalnya gini, kamu nggak bisa ngarepin makanan yang kayak harganya 10.000 sama dengan makanan yang harganya 100.000 gitu, karena pasti beda harganya juga gitu. Jadi itu balik lagi nanti mesti dilihat
customer-nya nih yang apa nih, yang baik golongan A, apa golongan B, apa golongan C gitu. Banyak ya sebenarnya yang Mama Lia yang perlu dipikirin gitu loh dalam bisnis. Makanya betul. Kitchen ini memang membantu untuk udah membagi market-marketnya dengan harganya kan udah ada gitu, ada retail price. Jadi juga lebih gampang buat kalian. Oh, ini makanan ini emang udah disurvei sama Mama Oli bahwa lebih bagus dijual dengan harga segini gitu, dengan bahan segini. Karena orang juga lihat contohnya ya, kita beli pisang goreng yang biasa aja tuh di pinggir jalan tanpa madu gitu. Terus kita ada pisang goreng madu dikasih madu, ya harganya pasti lebih mahal yang pakai madu dong, karena kan ada bahan madu dan rasanya pun beda itu. Dan kita nggak bisa bandingin yang pisang goreng biasa sama pisang goreng madu. Orang juga pasti mikir ya, apple harus dibandingin sama apple gitu, nggak mungkin apple dibandingin sama sirsak. Wih, ini kok rasanya asem nih, manis ya, itu beda satu apel gitu. Jadi Betul. perlu dipikirin itu di situ. Tapi ya itu, lihat yang mass market aja, kayak misalnya anaknya Yohana mungkin yang pertama sukanya lebih asin, lebih gurih, itu lebih detail-detail bawahnya. Nanti kan mungkin bisa dikeluarin saus yang lebih asin, ada saus yang lebih gurih gitu. Jadi variasi itu setelah misalnya dapat misalnya ayam, misalnya maunya digoreng nih, oke digoreng. Ntar dicocol pakai saus apa nih? Ada saus sambal, tadi ada saus mungkin keju. Jadi sesuai dengan selera. Nah itu ntar masuk ke saus-sausnya nih, gitu. Jadi masuk ke apa biasanya side dishes-nya gitu. Apa orang mungkin lebih suka makan pakai nasi, ada orang suka makan pakai sayur. Jadi dapat semuanya dari side dishes-nya itu. Itu sih. Betul. Memang betul ya seperti apa yang Chef Ania bilang ya. Kenapa? Jadi bisa menyenangkan semua pihak. Betul, makanya kadang-kadang kalau misalnya di restoran juga kan bisa kita tambahin ya untuk tambahan rasa. Nah, kita juga nanti di tempat kita juga kita akan ada tuh tambahan-tambahan opsi gitu ya, tambahan mau ditambah pakai tambahan saus apa, kita bisa tambahkan gitu. Jadi bisa kita maksimalkan juga sesuai dengan selera. Nah, jadi tapi yang perlu diingat lagi adalah bahwa dari kita sudah berikan standarnya ya. Nanti pada saat nanti kita jual di online ya, kita akan ada opsi-opsi yang bisa kita tambahkan. Jadi memang akan lebih jauh mempermudah sebenarnya. Jadi customer maunya apa, kita tinggal tambahkan aja ya. Misalnya dia mau tambahan saus ini ya, tinggal kita masukkan sausnya tersebut gitu. Jadi secara apa namanya market kita bisa menyenangkan mereka juga gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa apa namanya mengakomodir gitu ya rasa ya dari para customer kita itu akan jauh lebih luar biasa lagi ya. Jadi semua bisa terpenuhi dan kita juga dari sisi pebisnis kita diuntungkan gitu ya dari hal tersebut gitu. Nah ini tadi ada yang bertanya nih ya untuk tadi ada di kolom chat nih. Ada yang bertanya mengenai pencatatan pesanan diotomasi ya agar rapi. Nah, kita di sini juga akan ada sistem ya, sebuah sistem di mana kita nanti akan membuat semuanya terintegrasi sehingga pada saat ada apa namanya penjualan dari beberapa platform itu akan membingungkan kadang-kadang untuk apa namanya kita tahu ya sales kita hari ini berapa sih karena ada dari beberapa. Nah, itu yang sedang kita kerjakan juga saat ini untuk kita bisa mengenerate seluruh sales tersebut secara otomatis gitu ya. Jadi kita bisa tahu semuanya. Makanya itulah yang sedang kita garap juga ya. Jadi kalau misalnya orang bertanya nih kadang-kadang ya. Jadi ngapain saya ikut apa namanya dalam cloud kitchen gitu ya. Kita bikin aja sendiri gitu ya. Ngapain kita ikut-ikutan karena kalau orang kadang-kadang berpikir nanti kan kena fee, kena biaya-biaya gitu ya. Nah, tapi di sini karena kita sudah membuat sebuah ekosistem ya. Ekosistem inilah yang akan mempermudah ya bagi para kita sebutnya partner kita yaitu Mom Kitchen kita untuk jadi lebih gampang ya. Karena yang namanya pencatatan ya terutama salesnya, financial kita. Nanti akan berdampak pada berapa sih keuntungan kita. Kita kan bisnis pengen tahu dong ya, kita punya untung berapa nih bulan ini. Jangan sampai kita bisnis tapi kita nggak tahu untungnya berapa. Nah itu kan problem, karena kalau misalnya kita udah bisnis, kita udah apa namanya pegang uang ya, kita harus tahu yang mana uang kita, yang mana uang yang dihasilkan dari profit kita. Nah itulah yang akan kita bantu juga ya. Jadi ekosistem kita akan membantu di mana para partner kita itu bisa ya nanti semua hasil tuh terpisah gitu. Jadi kita bisa tahu berapa keuntungan kita ya, sales kita hari itu berapa. Jadi akan sangat mempermudah gitu. Bagian administrasi mau menginfokan untuk Bapak Amir dari Dokter Reza dari rencana transfusi Bu. Kita mau minta persetujuan keluarga. Suaranya lupa di-mute. Mohon mengenai bener ya. Jadi
enak banget sebenarnya untuk yang cloud kitchen ini udah dibantu tuh untuk kalau aku lihat ya juga untuk tadi yang aku ngomongin mengenai statistik udah dibantu lebih awal dulu gitu. Jadi sebelum dibikin pasti kan udah dikasih tahu dulu gitu apa sih yang sebenarnya bagus yang untuk dijual. Itu kayaknya udah sesi penyaringan produk dan test food trial tuh udah diselesaikan dulu sebenarnya semuanya sama cloud kitchen ini gitu. Termasuk juga untuk kitchen equipment ya. Tadi ini mungkin ada Iqbal di sini tadi, tapi ini dia lagi nih ada. Udah aku pengen sekalian bantu aku untuk sharing karena namanya kitchen equipment itu ada satu yang biasanya kelupaan ya untuk orang tuh lihat gitu. Kadang-kadang orang pikir udah bahannya bagus, kemudian masakannya alat masaknya juga salah gitu. Nah, itu yang biasanya bisa banyak menimbulkan kerugian juga ya Iqbal ya. Ya, betul sekali, Chef Fania. Jadi selain tadi kan udah dijelaskan juga sama Mama Holly dan terutama juga dijelaskan juga sama Chef Fania terkait mengenai produk-produk masakannya apa saja, tips untuk para moms nih yang mau masak, yang mau buka bisnis untuk di food, bingung mau apa nih, bisa digali juga nanti dengan Chef Fania. Dan kemudian daripada itu, selain dengan disupport makanan yang enak, di belakangnya itu ternyata ada alat-alat juga loh. Gitu. Kita perlu juga menyediakan beberapa peralatan-peralatan yang bisa mensupport bagaimana biar kita enjoy kan tadi kalau kata Stefania itu masak itu harus ada ada jiwanya, ada cinta lah di dalamnya ya seperti itu. Nah, di luar dari itu juga kita harus punya beberapa equipment pendukung nih Moms gitu. Nah, kita nih dari PT Multiplasindo Karisma bisa membantu, bisa mensupport untuk para moms nih yang sedang membutuhkan beberapa peralatan-peralatan kitchen equipment baik yang skala kecil maupun skala besar seperti itu untuk menunjang bisnis para moms nih. Oke, mungkin saya mau coba sharing kali ya, bisa kali ya. Mom Soli minta waktunya sebentar. Saya coba sharing beberapa produk, boleh? Silakan Pak. Sebentar. Terlihat nggak ya? Belum. Oh, belum. Sudah? Belum Pak. Sebentar, Mama. Bentar ya, Mama. Saya lupa matikan virtual. Oke. Mungkin nanti juga bisa dikasih lihat kayak mungkin website-nya di mana gitu nanti kalau mau lihat ya. Nah, ini dia, Moms, bisa dilihat ya. Kita ada produk Idealife. Idealife ini untuk menunjang beberapa peralatan kitchen equipment terutama untuk residential gitu. Nah, jadi nih kita dari PT Multiplasindo Karisma, kita itu untuk supplier solution kitchen equipment. Selain dari itu, kita juga bisa menyediakan beberapa instalasi gas, instalasi ducting, dan ini adalah bagian kecil untuk beberapa equipment yang sangat cocok nih untuk para moms di rumah ataupun nanti bisa untuk diletakkan di cloud kitchen Pak moms nih. Seperti itu. Nah, ini ada Idealife. Beberapa produknya di sini terkumpul banyak sekali, ada semacam electric chopper. Nah, jadi ini moms bisa mungkin kalau Stefania udah familiar dengan alat-alat seperti ini ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada electric chopper, ada hand blender di sini, kemudian ada mixer juga. Mixer dan ada convection oven, ada oven juga di sini. Terus macam-macam nih untuk para moms. Nanti kalau misalnya mau lihat bisa kunjungi juga di website kami di www.ptmultiplasindo-karisma atau kita biasa singkat mfk.co.id. Nanti moms bisa juga lihat di sana banyak sekali variannya. Nah, ini adalah produk ideal kami. Kemudian dari itu kita juga punya produk utensil nih moms. Kita ada produk utensil dan ini adalah variannya. Kita jual pisau,
ada juga sarung tangan. Nah, ini beberapa item-item kecil nih, Mams, yang bisa membantu bisnis Mams di restoran ataupun di cloud kitchen nanti. Mereknya kita ada Tania, Edelman, Vinox, Gwins. Ini adalah merek-merek terkenal yang ada di berbagai restoran, food service equipment, kemudian juga ada di hotel-hotel juga merek-merek ini udah sangat familiar. Seperti itu. Ini ada pertanyaan nih, Idea Life dari Jepang, Kak. Apa keunggulan kitchen equipment dari Idea Life dibandingkan produk sejenis dari merek lain? Oke, iya. Jadi beberapa kan memang kita banyak temukan varian ya, Mams ya. Ada beberapa merek yang setara dengan Idea Life, atau mungkin kita bisa dapatkan juga misalnya di beberapa tempat kayak misalnya S Hardware ataupun misalnya Mitra 10. Nah, tapi beberapa varian tersebut kita bisa melihat dari skala wattnya seperti itu. Wattnya kita harus pastikan juga, karena kan kita kalau biasanya buat bisnis di rumah kita harus memastikan wattnya itu harus yang kecil, kemudian juga untuk unitnya juga harus compact dan juga harus harus mudah diletakkan di mana saja seperti itu. Dan selain itu, Idealif juga mensupport para moms nih yang ingin membeli produknya bisa memberikan garansi 1 tahun seperti itu, moms. Nah, ini beberapa produknya ya. Tuh, bahkan dia juga sampai mensupport Instakiller. Instakillernya apa? Mungkin kalau mau tahu, Instakiller ini adalah biasanya kita kalau di dapur ada beberapa sirkulasi udara yang belum tertutup rapi, terkadang suka banyak ibaratnya ada laler lah atau serangga segala macam, dan Instakiller ini adalah mengantisipasi untuk serangga-serangga tersebut tidak mendekati area kitchen moms gitu. Bisa nyamuk ataupun misalnya laler. Nah, bahkan juga untuk pembasmi tikus pun juga di sini ada. Seperti itu, Mams. Karena tadi ya kebersihan itu juga penting ya untuk kita menjaga kualitas makanan yang kita jual gitu. Karena kalau kita juga nggak jual makanan bersih dan makanan yang bagus juga, ya susah ya. Kita namanya tujuan hidup kita kan sebenarnya buat kasih makanan untuk membantu orang banyak juga, jadi lebih mudah gitu. Jadi nggak perlu buat masak sendiri semuanya di rumah, tapi kita bisa bantu. Betul. Bahkan kita bisa bantu jadi lebih higienis gitu loh, masak untuk beli online dibandingkan di rumah. Kadang-kadang kita kalau udah ribet ya rumah namanya berantakan jadi tambah kotor gitu. Iya, betul. Betul. Lebih nggak bersih ya, bener nggak sih? Betul sekali. Ya. Itulah solusinya kenapa kita harus kita punya mitra yang cukup bagus terutama untuk cloud kitchen gitu. Karena selain dari situ juga kita untuk area tempatnya juga tempat rumah kita juga bisa fokus untuk ibaratnya untuk keluarga dan untuk bisnis kita bisa disupport dengan cloud kitchen tersebut, Mas. Ya kayak cloud kitchen ini udah semuanya serba ada ya, sampai kayak konsultannya aja juga udah ada. Biasanya kita mesti hire food consultant, mahal tuh Holly ya. Betul. Dikasih food. Iya. Termasuk brandingnya. Tadi lagi nanya brandingnya pun dibantu dengan cloud kitchen, itu sih. Betul. Nah, tadi berbicara mengenai peralatan tuh yang untuk kebersihan, kadang-kadang itu yang suka terlupakan gitu ya. Nanti kita akan membantu untuk hygiene certification gitu. Kita akan memberikan hygiene certification buat tempat tersebut. Jadi untuk memastikan bahwa makanan yang keluar dari dapur tersebut adalah makanan yang benar-benar higienis gitu. Makanya kita juga memang akan menerapkan standar yang kalau boleh dibilang cukup tinggi ya, karena kita tahu kalau seandainya sampai terjadi food kontaminasi gitu ya, itu merupakan suatu problem yang sangat luar biasa. Walaupun ya kalau boleh dibilang nih antara orang Indonesia sama orang luar nih ya, perut orang Indonesia katanya udah kebal sebenarnya gitu ya. Saya pikir mungkin karena udah terbiasa dengan yang agak-agak kurang hygiene gitu ya, tapi tetap ya sekalipun ya kata orang ya perutnya orang Indonesia itu udah kebal, tapi tetap dari kita akan menerapkan yang namanya standar hygiene kita naikkan levelnya gitu. Jangan sampai standarnya masih seperti standar biasa ya. Jadi kita ingin tetap menerapkan level standarnya juga ya kita akan naikkan ya. Makanya nanti kita akan ada checklist masing-masing yang harus dilakukan setiap hari untuk tetap bisa menjaga bahwa si dapur yang kita gunakan tersebut itu dapurnya adalah dapur yang benar-benar sudah bersih. Makanya kita juga tetap ya, walaupun kadang-kadang waktu itu ada yang sering bilang gini ya,
ini panci saya udah ada, Mam, saya nggak mau suruh beli panci lagi. Nggak bisa gitu ya. Karena ini kan panci untuk di rumah kamu. Jadi jangan disamain untuk panci yang untuk kita bisnis gitu. Jadi kita harus bedakan tetap. Jangan sampai nanti pada saat Mam pengen bikin shop misalnya nih ya, shopnya kepake tuh pancinya. Jadi nggak jadi bikin shop untuk anak-anak di rumah. Kan susah. Jadi makanya tetap harus terpisah antara eh, produk-produk ya atau barang-barang kitchen utensil yang akan dipakai untuk di rumah sama produk-produk yang akan dipakai di bisnis kita di cloud kitchen. Jadi sekalipun menggunakan space yang sama, tapi tetap wajib ada ya yang khusus untuk bisnis. Dan selain itu juga agar tidak terjadi food kontaminasi. Jadi ini yang perlu memang edukasi ini yang perlu saya sounding ya kepada para mam. Jadi jangan sampai ini sumpit atau mungkin apa namanya yang buat nyapit makanan ya tongnya itu ya udah ada saya nggak mau beli lagi gitu ya jangan ya karena itu kan untuk di rumah gitu. Jadi sampai perintilannya gitu kita pengennya tuh tetap ya terjaga semuanya gitu. Ya menarik. Berarti ini ada nih pertanyaan dari salah satu peserta kita dari Steffi. Jadi dia memang tertarik sepertinya nih Mam Holly. Rupanya dari penjelasan Mam Holly barusan jelaskan bahwa meskipun dapurnya sama, ternyata harus dipisah ya Mam. Ternyata supaya ada perbedaan SOP-nya. Betul nggak sih Mam Holly? Nah ini Steffi ini mau menanyakan lebih detail lagi nih. Kalau tadi nih dapurnya udah dipisah, peralatannya dipisah. Sekarang nih Ibu Steffi ini sudah siap nih mau jualkan gitu kan. Tapi dia penasaran. Lalu saya jual nih menunya dapat dari mana? Kemudian sistem pembayarannya bagaimana? Kalau orang beli langsung ke saya atau sebagai penjual nih, apakah langsung masuk ke Steffi ini ataukah masuk ke cloud kitchen-nya Mamworknya dulu? Nah, kayaknya dia penasaran nih. Jadi pengen tahu. Bisa dijelasin ya? Ya, itu masuk ke inian teknis ya untuk flow kerja di iniannya ya. Tapi mungkin sedikit saya bisa jelaskan. Jadi mungkin banyak orang yang bingung. Jadi sebenarnya untuk konsep kerjanya itu mungkin nanti Mam Steffi bisa saya jelaskan lebih detail lagi ya nanti ya. Tapi secara umumnya gini ya, pokoknya Mam itu cuma terima order ya. Jadi kita akan meminimalkan apa namanya tugas yang harus Mam bikin. Jadi kita sudah akan bantu semua ekosistemnya sehingga Mam tinggal terima order, udah tinggal enak nih ya, tinggal pokoknya masak dan bikin. Nah nanti Mam tinggal kirim ke end customer-nya ya. Nah itu terjadi secara online. Nah jadi produknya dari mana? Produknya nanti dari kita ya. Kita yang sudah kurasikan terlebih dahulu. Jadi Mam nggak perlu lagi pusingin gitu ya. Ini kan kalau misalnya bikin produk sendiri seperti dari yang Chef Ania bilang ya. Kalau semuanya dari awal mesti bikin sendiri, kebayang nggak kadang-kadang kan di grup WA terutama ya para mam tuh selalu open PO gitu ya. Terus dia mesti cari ada yang mau beli nggak produk saya, list ya siapa yang mau, buka list ya 1 2 3 4 5 sampai 10 misalnya ya. Oke tutup PO ya kan. Terus begitu selesai mulailah dia bikin ya itu makanannya semua sendiri ya. Terus udah gitu pembayaran. Lu udah bayar belum? Kalau misalnya udah bayar, screenshotnya kirim ke gue ya. Satu-satu dia mesti ngurusin pembayaran lagi. Terus pengiriman. Aduh yang ini maunya dikirimnya ntar malam aja ya. Gue nggak ada di rumah. Yang satu maunya begini ya. Dia mesti mikirin lagi semuanya. Nah, kalau di sini di Cloud Kitchen ini semuanya sudah terjadi secara otomatis ya. Kita akan bikin otomasi ya sehingga mereka nggak perlu lagi mengerjakan hal-hal ribet seperti itu ya. Nah, jadi untuk apa namanya flow ordernya ya, Mam terima order dari gadget ya, yaitu dari platform-platform yang sudah ada. Kemudian nanti Mam bisa langsung ya mengirimkan karena sudah ada ya kalau misalnya sudah ada rekanannya ya untuk masing-masing platform tersebut sudah ada delivery-nya. Nah, sekarang yang tinggal dipikirkan bagaimana produk itu datang dari tempat kita ke tempatnya para mam. Itu nanti delivery juga kita yang akan lakukan. Jadi untuk logistik B2B-nya mam nggak perlu pusingin lagi cara ordernya gimana. Itu nanti gampang ya ada di back end kita gitu ya. Di back end kita mam bisa order dan itu nanti akan terjadi secara otomatis barangnya bisa langsung datang ke tempat mam. Itu dalam bentuk apa namanya 70% ya barangnya sudah 70% jadi gitu. Jadi tinggal kerjain 30%-nya aja gitu. Wow, menarik ya. Jadi rupanya, buat tadi yang penasaran, rupanya nih hampir semuanya itu akan dikerjakan oleh ekosistemnya, oleh platformnya, oleh Mom Holly atau dari Mamwork ini ya. Jadi apa yang dilakukan? Kita melihat hanya di satu tempat, melihat apa yang harus kita masak dan menyajikannya sesuai standar yang ditetapkan.
Ini ada pertanyaan lagi nih, berarti ini menarik nih, berarti semua orang kira-kira bisa nih. Nah sekarang pertanyaannya, apakah nih ya, kan kita udah tinggal jualin nih, apakah kita nih tetap perlu nih marketing kalau dalam hal ini? Apakah kita tetap harus, bagaimana nih marketing dalam konteks kalau kita sebagai partner dari Cloud Kitchen nih? Apakah kita udah nggak perlu marketingin lagi, ataukah kita masih tetap perlu marketing? Gimana nih, Mam? Oke, untuk misalnya gini ya, kita akan tetap membantu untuk promonya ya. Untuk promo tadi kita kan sudah bilang produknya, kemudian promonya, kemudian marketingnya kita akan bantu ya. Cuman ya sekali lagi apa yang kita kerjakan mungkin terbatas ya, karena kan kita kan ngurusin beberapa brand juga nantinya ya. Nah, untuk bisa meningkatkan penjualan sendiri, kita juga akan nanti ada kelas-kelasnya lagi ya. Misalnya para mom nih kepengen meningkatkan apa namanya penjualan misalnya hari-hari tertentu ya yang kadang-kadang kan yang namanya penjualan tuh kan nggak selalu naik terus ya nggak kadang-kadang naik turun naik turun. Nah di hari-hari kosong misalnya ya yang tidak terlalu banyak penjualannya ya mungkin mah bisa terapkan sistem marketing yang lain ya misalnya secara offline misalnya ada teman yang ulang tahun ya langsung tanya ya sama teman tersebut mau nggak kalau misalnya ordernya dari kita nanti akan dapat kita akan kasih gimmick-gimmicknya ya, kita akan bantu caranya gimana untuk memberikan gimmick-gimmick sehingga akan terjadi tambahan-tambahan ya yang bisa didapat secara offline juga ya. Jadi kita akan membantu juga untuk meningkatkan. Jadi para mam ini kalau seandainya bagi yang mau ya, kadang-kadang kan enggak saya segini aja udah cukup. Nah, tapi bagi yang mau boleh ya. Kita akan bantu untuk gimana caranya untuk bisa mereka lebih paham ya yang namanya dunia apa namanya promo dan juga marketing. Nah, jadi kita seperti tadi yang saya sebutkan di video di awal, kita educate ya, kemudian kita empower, kemudian juga kita elevate. Jadi kehidupan para mau ini boleh dibilang kita naik kelas ya, naik kelas yang tadinya kita cuman mungkin kita ngertinya cuman sedikit nih ya. Setelah kita join di dalam Momwork, kita juga belajar banyak hal. Kita naik kelas ya secara apa namanya knowledge. Kita bisa tahu mengenai caranya untuk beriklan begini ya. Oh, caranya untuk bikin promo seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengadakan promo-promo kecil lainnya, masih bisa juga. Kita akan bantu untuk apa namanya para mam ya untuk bisa meningkatkan ya income-nya. Karena kan ada mungkin ada para mam yang memang kepengen ya untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak lagi ya karena kebutuhan masing-masing kan berbeda. Nah, jadi kita akan juga bantu untuk sisi promonya seperti itu ya. Jadi kita akan bantu dalam hal pembelajarannya gitu ya. Ya, menarik nih, Mom Holly ya. Kita jadi akan diajarin nih ya. Jadi teman-teman, kalau ingin jadi pasukannya atau partnernya dari Momwork ini, kita akan diajari step-stepnya, bagaimana standarnya dan sebagainya. Tapi nih, ini di Indonesia nih, kadang tuh ya, kita tuh kan kalau kita ikut di Momwork nih, semua udah distandarin nih. Misalnya tepungnya sekian, kuahnya tuh bumbunya sekian. Tapi jika suatu kali nih para mami ini ada yang kesulitan keuangan, bijaksanakah kalau kita mengurangi kualitas makanan agar misalnya ini bahannya bisa dipakai gitu dulu untuk sesuatu yang lain begitu. Atau kalau itu kita kita alokasikan kan ada nih kejadian nih ya, misalnya kan dikurangin kejadiannya. Nah, kita mau tanya nih pada Chef Fania Wibisono. Jika kan yang sudah ahli nih sebagai seorang chef, bagaimana tuh chef kalau misalnya nih ada standarnya begini, misalnya standarnya harus pakai kalau misalnya nih masakan Jawa harus pakai jeruk nipis. Hari itu kita jeruk nipisnya mungkin ada yang busuk atau apa, kemudian diganti nih dengan belimbing bulu atau apa. Padahal kan kita kalau di Cloud Kitchen mungkin kan menggunakan satu brand yang rasanya udah tetap. Nah, itu gimana nih resiko untuk hal-hal mengganti seperti ini, kreativitas mengganti ini. Padahal kan momnya akan cerita, saya mengerjakannya dengan passion supaya rasanya lebih enak. Nah, gimana nih dari sudut pandang profesional seorang chef Fania nih menjelaskan fenomena ini ya? Kalau menurut aku tuh makanya kita kalau bikin usaha mesti lihat dari awalnya gitu. Ini kita mau bikinnya tuh sejenis apa? Mau bikin arahnya fast food gitu ya, atau mau bikin makanan yang compact food, atau mau bikin makanan yang lebih kayak apa ya, lebih kayak medium fine dining, lebih kayak bukan fine dining yang ngomongnya apa ya, makanan yang bukan jadi bukan siap saji, jadi lebih kayak memang harus dimasak langsung gitu.
Atau kita mau jualan memang benar-benar yang fine dining, jadi chef dari chef langsung ke plate itu, langsung dimasak, langsung dikasih gitu. Jadi itu memang beda-beda semuanya. Nah, kalau misalnya kita ngambil yang pertama yang lebih untuk fast food yang memang tentunya lebih mudah di cloud kitchen, itu pasti udah diperkirakan dulu. Jadi pertama, nggak boleh ada waste yang kebanyakan. Maksudnya waste pasti ada ya, kadang-kadang pastilah ada namanya waste, itu sisa-sisa makanan yang mungkin nggak bagus gitu. Kayak misalnya tiba-tiba nih gitu, kita contoh deh misalnya mau ada kayak buat nugget gitu ya, atau mungkin ayam geprek gitu ya, misalnya ayam katsu lah kita ngomongnya gitu. Nah, ayam katsu ini mungkin padahal udah dibekuin gitu, jadi nggak mungkin ada waste gitu. Tapi tiba-tiba nih mungkin kulkasnya mati nih, tiba-tiba nih yang terselamatkan cuma dikit gitu. Yang lain tiba-tiba udah nggak bisa terselamatkan lah gitu, jadi harus ada sisa. Gitu. Atau kayak tadi misalnya adanya jeruk nipis, tiba-tiba jeruk nipisnya nggak ada, jeruk limau. Dan ini kemarin kita udah ngobrol dikit sih, tapi kalau memang ada yang salah boleh dikoreksi nih Holly, bener nggak? Kalau di cloud kitchen yang udah Mam Holly sediakan, itu memang udah semuanya udah terorganisasi dengan rapi ya istilahnya. Jadi misalnya sausnya gitu juga, sausnya udah jadi gitu. Misalnya sambelnya juga udah jadi. Jadi nggak usah mulai semuanya scratch dari nol gitu. Yang tiba-tiba waduh mau bikin sambel, cabenya nggak ada. Nah itu gimana nih mau bikin cabai? Masih mending kalau misalnya misalnya jeruk nipisnya nggak ada, kita bisa kasih cuka lah ya gitu. Atau misalnya gulanya merah nggak ada, mau ganti gula putih ya, mungkin bedanya tipis-tipis banget, tapi tetap itu ada yang beda. Nah, itu yang masuk lagi balik ke konsistensi makanan. Konsistensi makanan itu pentingnya setengah mati gitu. Jadi kalau mungkin makanan di rumah ya boleh, ya udahlah kita nggak ada garam nih, udahlah pakai miso aja nih gitu, lebih ada asin-asinnya dikit gitu. Apakah tiba-tiba nggak ada bawang putih, udahlah nggak usah pakai bawang putihnya lah, udah nggak apa-apa pakai bawang bombay aja lah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berjualan itu beda sekali. Konsistensi makanan itu penting yang setengah mati. Kenapa? Gini contoh. Kenapa sih orang seneng gitu makan yang kita udah tahu gitu. Contohnya apa ya? Aku nggak apa-apa sebut brand di sini. Brandnya juga udah gede-gede kok. Misalnya mau makan Hoka Bento atau mau makan Yoshinoya atau KFC atau McD, kita udah tahu nih. Oh ini rasanya kayak gimana sih? Oh rasa Yoshinoya tuh begitu gitu. Aku lagi pengen nih makan Yoshinoya. Mau nggak makan Yoshinoya, beli. Udah dong kita beli. Rasanya enak sama gitu kan. Kita beli lagi, besok lagi minggu bulan depan, mau Hoka Bento gitu. Karena kita udah tahu nih rasanya tuh kayak begitu gitu. Itu rasa yang udah ada di pikiran kita. Tapi begitu kita mau makan Hoka Bento, kok begini rasanya gitu. Misalnya nih ya gitu. Kok beda? Terus besoknya lagi, kok beda? Ini kok beda-beda banget sih? Ini bingung loh, ini makanannya apa sih? Sebenarnya namanya sama misalnya chicken katsu, tapi kok rasanya beda-beda. Nah itu tuh yang menyebabkan brandingnya tuh jadi nggak ada. Dan orang jadi nggak jelas. Kecuali kamu mau makan fine dining ya, kalau fine dining kan chefnya masak langsung gitu, dia mau masak apa kayak omakase terserah dia mau masak gitu, itu beda-beda nggak masalah gitu. Tapi kalau satu brand gitu, kayak contohnya gitu, kita misalnya tahu udah coklat Silver Queen gitu ya, dari kecil rasanya Silver Queen gini, tiba-tiba besoknya beda, kita pasti tahu gitu, diganti dikit aja ingredientsnya pasti beda. Nah itulah yang buat brand itu tuh nggak bisa besar. Makanya di cloud kitchen yang Mam Holly bikin ini juga semuanya tuh udah jadi gampang. Kamu tinggal ngegoreng, kamu tinggal ngerebus, kamu tinggal apa, tapi itu rasa dasarnya tuh akan selalu sama gitu. Jadi kamu nggak bingung lagi kalau tiba-tiba ada 1 atau 2 bahan ingredients yang nggak ada, karena itu masuk ke konsistensi makanan yang bisa menyebabkan makanan itu kamu tuh bisa sukses. Kalau makanan itu berubah-ubah, pasti orang akan susah gitu. Waduh ini soto ini kemarin enak, sekarang nggak enak. Gue nggak mau lagi lah ke situ, nanti nggak enak lagi. Udah buang-buang waktu, buang-buang ke sana. Bener nggak? Holly, kadang-kadang ada banyak orang, ini kalau dibawa pulang nggak enak nih, ini kayaknya nggak enak, kemarin beda, rasa itu yang masak pasti beda nih. Kalau mau bikin mie, yang enak yang masak yang itu tuh, yang gendut ya kaos putih gitu. Jadi gimana tuh kalau yang gendut dan kaos putihnya itu nggak ada, ini nggak beli makanan. Betul. Konsistensi makanan untuk jualan tuh penting banget. Betul, sangat setuju, Chef. Ya, jadi memang itu customer kecewa kan gitu. Betul. Itu juga menjadi salah satu poin penting ya, karena selama ini kita ngelihat gitu ya, apa namanya, ini merupakan salah satu
kalau boleh dibilang mungkin Indian sendiri ya, pribadi punya ya, pemikiran pribadi saya gitu ya. Saya selalu bertanya-tanya sebenarnya dari kecil ya, nggak dari kecil lah ya, semenjak mulai apa namanya kita mulai melihat di Indonesia ya, itu yang namanya restoran atau makanan Jepang ya, itu banyak sekali ya chain-nya ya, dan itu bisa menyebar sampai ke seluruh dunia gitu. Kadang-kadang saya ngeliat, hah gitu ya, udah sampai di sini, di sini, di sini, di negara-negara banyak ya. Tapi kadang-kadang yang bikin miris gitu ya, makanan Indonesia itu ya susah sekali untuk bisa jadi sebuah chain yang besar ya, yang bisa sampai ada di berbagai kota, kemudian ada di luar negeri. Nah, itu salah satu penyebabnya ya kalau saya selidiki selama ini ya. Mungkin nanti Chefanya juga bisa nambahin nih. Karena ya itu tadi ya konsistensinya rasa gitu ya, dan mereka tuh bisa mengemas ya, mengemas dengan baik brand mereka dan juga rasanya ya, sehingga dimanapun mereka berada ya mereka itu bisa mengembangkan brand tersebut untuk bisa menjadi besar. Nah, ini sebenarnya yang menjadi salah satu impian saya juga ya, biar gimana caranya ya dari Indonesia ini juga harus ada ya yang bisa begitu juga. Makanya apa yang ini merupakan langkah kecil yang yang saya coba untuk kerjakan juga ya, gimana caranya biar apa yang resto-resto kecil kita ini bisa mengembangkan diri ya, bisa naik kelas untuk bisa menjadi sebuah apa kelasnya naiklah ya, bisa jadi ada cabang-cabangnya juga. Nah, salah satu caranya ya saya coba dengan cara cloud kitchen ini gitu. Jadi kalau misalnya zaman dulu susah gitu ya untuk buka resto, nah sekarang saya permudah semuanya dengan cara seperti ini. Kemudian dari sisi apa namanya, kalau orang bilang kan kalau mau buka usaha mahal. Nah, ini saya coba lagi gitu ya, caranya gimana caranya untuk buka dengan modal yang minim gitu ya. Jadi BEP-nya juga nggak lama-lama banget gitu. Wow, menarik sekali ya penjelasan dari dua orang pelaku bisnis ini ya. Dari dua orang pelaku bisnis ini yang sama-sama berkutat di dapur. Nah, rupanya nih chat kita pun hari ini aktif sekali. Rupanya banyak yang ingin tahu tentang Cloud Kitchen dari Mom Holly maupun tools-tools dari Stefania. Nah, Stefania, ini ada pertanyaan nih. Apa keunggulan dari kitchen equipment dari Idealife dibandingkan produk sejenis dari merek lainnya? Kan Stefania ini penggunanya nih, pengguna toolsnya nih. Karena kalau tadi kan Pak Iqbal kan yang jualan nih. Tapi kalau dari Stefanianya langsung nih, kenapa sih kok tools yang hebat itu tools yang membantu itu apakah kehebatannya aja atau harganya atau apa sih pertimbangan dari Stefania sehingga menggunakan tools itu? Karena kan nanti mom ini kan jika bekerja sama dengan Mombok pun juga akan ada pilihan tools-tools yang harus dipakai kan, ya kan Mom Holly. Nah, apa sih yang membuat mereka supaya percaya diri bahwa bisa menggunakan tools ini itu bisa memperbaiki kualitas dari rasa maupun dari penampilan dari makanannya. Oke, tadi udah ditambahin juga sama Mam Holly kalau misalnya panci yang dipakai untuk cloud kitchen nanti akan berbeda dengan panci yang dipakai untuk masak sup di rumah ataupun untuk goreng-gorengan yang lain di rumah ya. Kenapa? Itu tuh masuk ke apa yang kita mau jual gitu di sini. Jadi kalau misalnya kita mau bikin chicken nugget tadi yang saya bilang lebih gampang ya, contohnya chicken nugget itu memang harus menggunakan deep fryer dengan suhu yang sama. Kenapa? Itu supaya kita tahu untuk menggoreng makanan ini nih, misalnya jadi ini chicken nuggetnya gedenya segini nih. Jadi dari Cloud Kitchen Mom Holly udah dikasih tahu, ini kalau untuk goreng ayam segini, ini tuh derajatnya segini, waktunya segini gitu. Jadi misalnya oke, waktunya 5 menit dengan suhu di 200 derajat. Jadi konsisten gitu. Begitu orang makan nugget gitu, begitu dibuka, oh nggak pernah akan ada namanya mentah. Gitu. Sedangkan kalau misalnya kita goreng lah udah campur coba, kayaknya berapa menit ya? 5 menit. Udah deh, apa berapa menit tadi lupa lagi nyalain kamar. Waduh, ulang lagi semuanya gitu ya. Jadi rugi dong itu ayamnya tadi gimana? Masa kita potong bagi 2 terus kasih ke customer kan? Itu. Jadi satu tuh mengurangi banget namanya human error, namanya membantu pakai mesin lah, karena human error tuh pasti ada, kadang-kadang kita lagi sedih hari itu ya, aduh tapi ada orderan banyak, ya udahlah nggak tahu nih berapa menit ya, lama-lama lupa nggak dihitungin berapa menit, aduh gimana ini salah semuanya gitu. Apalagi kalau berhubungan dengan ayam, kita tahu ya nggak boleh mentah, nggak boleh kegosongan, ntar orang ih
kok kemarin warnanya kayaknya coklat keemasan, kok sekarang gosong begini nih, rasanya pahit lagi gitu. Terus abis itu belum lagi kalau pakai minyaknya kecampur sama minyak kemarin habis goreng terasi. Lah, ini ayam goreng terasi atau ayam goreng chicken nugget ini kok rasanya bau terasi gitu. Belum lagi kalau habis misalnya goreng kemarin yang tepung-tepungan, terus habis itu jadi minyaknya banyak banget ya ayam gorengnya. Waduh, itulah banyak faktor-faktor yang jadi membingungkan dan akan dibantu dengan alat-alat yang ada di Idea Life ini gitu. Kenapa? Karena kan ini udah ada termometernya, kemudian udah ada standarnya. Itu satu. Kemudian kedua mengenai masalah watt. Masalah watt kan juga penting banget ya untuk kita yang mungkin kapasitas wattnya di rumah misalnya cuma aja 3.000 gitu ya, nggak bisa lebih dari 3.000. Nah itu juga mesti dipikirin karena kalau naikinnya juga lumayan mahal ya sekarang ya abodemennya, dan tergantung daerahnya sih. Tapi kalau daerahnya lumayan bagus itu biasanya mahal untuk abodemennya. Itu kedua mengenai harga. Kemudian ketiga, kalau misalnya kita beli asal ini kan yang disediain sama Cloud Kitchen-nya Mama Molly ini mahal nih, mendingan beli sendiri di sini nih lebih murah. Coba bandingin, ini si Mama Molly jual 200 perak, di situ cuma 50 katanya gitu. Padahal dia nggak tahu ini 200 ini bisa banyak manfaatnya. Manfaatnya pertama, kan dia ada garansinya 1 tahun. Jadi kalau sampai kita beli ini walaupun 200 lebih mahal daripada 50, tapi kan garansi. Jadi kalau sampai rusak diganti yang baru gitu. Nah itu garansi penting banget ya. Karena kan kita nggak tahu namanya mesin, walaupun kita lihat keluarnya bagus, dalamnya bisa aja ada namanya kalau error ya, namanya kita juga namanya manusia ada error, mesin pun kadang-kadang juga ada yang error. Kayak contohnya kita beli dispenser gitu, sama mereknya gitu, merek ini. Kok punya dia cepet banget rusak ya? Punya aku nggak rusak ya? Itu kadang-kadang adalah namanya mesin pun juga ada yang errornya, jadi kita ada namanya garansi. Nah garansi itu penting. Kemudian kedua, setelah garansi itu juga dipentingkan namanya kualitas produk gitu. Nah kadang-kadang walaupun lebih mahal, tapi kualitasnya dia bisa dipakai lebih lama loh. Setahun itu kamu bisa pakai, nggak harus ganti-ganti gitu. Kayak pancinya si Mam Holly yang sediain itu nggak lebih cepat nempel dibandingin ini. Jadi yang aku bilang memang kadang-kadang ada harga tuh ada barang, jadi harus diperhatikan. Dan itu semua kita nggak usah ribet karena yang di Cloud Kitchen ini emang udah kasih tahu nih paketnya ini ya, udah termasuk itu semua itu udah di research supaya kamu tuh bisa balik modalnya cepat dan nggak rugi karena ganti-ganti panci. Terus kemudian apalagi kalau namanya udah ada orderan, tiba-tiba orderan awal-awal tuh banyak ya. Udah orderan banyak, tapi itu hasilnya mengecewakan. Kenapa? Karena rasanya nggak enak, nggak konsisten gitu. Namanya ingredients itu penting, tapi mesin bagi aku tuh lebih penting banget. Alat ya, tools itu penting banget gitu. Kenapa? Kalau kadang-kadang kita lihat ya di yang acara-acara TV yang dapur-dapur yang bagus itu pasti wah alat-alatnya bagus banget, itu ada ini ada itu, karena itu alat itu juga mendukung konsistensi dan keberhasilan kamu dalam bisnis makanan itu sih. Betul, sangat setuju sama Chefania. Makanya kadang-kadang kalau ada mom yang komplain gitu ya, nggak mau beli satu set yang sudah disediakan, nah itu akan problem. Karena apa? Karena ya itu tadi ya, untuk menjadikan makanan itu bisa jadi cantik ya, itu perlu juga alat ya, nggak bisa dengan alat yang biasa. Nah itu yang memang kadang-kadang makanya kita di Momwork itu kita edukasi ya. Yang pertama kita edukasi, kemudian baru kita empower. Karena tanpa edukasi yang tepat, kita khawatir ya para mom ini nggak bisa bertahan lama ya, karena yang namanya bisnis itu kan kita harus kayak orang lari ya, itu lari tuh jarak jauh, nggak bisa lari jarak pendek ya. Larinya jarak pendek otomatis baru sebentar udah langsung menyerah. Nah itu yang ingin kita kurangi, minimalisir resikonya. Makanya kita edukasi dia dari Momwork itu, kita nanti akan ada edukasinya 1 bulan pertama itu kan kita edukasi dulu ya, kita akan berikan pendampingan mengenai bagaimana mengubah mindset kita juga ya, untuk mindset kita ini benar gitu ya. Jadi untuk memulai bisnis harus dimulai dengan purpose-nya dulu ya, purpose-nya apa, mindset-nya juga harus tepat. Kita pengen bisnis buat apa sih gitu ya? Apakah kita memang punya satu goal ya dalam hidup kita ini untuk bisa membuat diri kita ini bisa jadi lebih baik, entah itu untuk keluarga kita, entah itu untuk anak kita ya. Jadi kalau misalnya sudah ada itu, purpose of life-nya ada ya, kedepannya kita bisa support-nya jadi lebih enak. Karena apa? Karena kita sudah berada di dalam satu frekuensi gitu. Kalau misalnya sudah berada dalam satu frekuensi, otomatis kita akan lebih enak ya pada saat kita mensupport para mom ini untuk bisa menjadi mompreneur. Nah itu merupakan goal akhir kita, di mana para mom ini
bisa menjadi mompreneur. Nanti mungkin di jangka panjangnya nanti bisa menjadi mungkin punya makanannya sendiri, mungkin bisa menciptakan brandnya sendiri. Boleh juga, nanti kita akan bantu. Mungkin nanti Chefania juga bisa menjadi salah satu mentor kita juga untuk bisa para mom ini ya menjadi para mompreneur baru gitu ya. Iya, wow, menarik sekali ya penjelasan hari ini. Sesuatu yang mungkin membuka mata kita, membuka pikiran kita dari yang sebelumnya cuma dengar istilahnya cloud kitchen, cuma dengar atau cuma lihat Stefania di TV, gitu ya. Tapi hari ini dihadirkan di hadapan kita, bisa berdialog dengan kita ya. Nah, hari ini karena waktunya sudah sampai habis, akan ada sesi berikutnya yang menarik dari We Impact ini. Jadi masih ada 2 sesi ya. Masih ada 2 sesi di hari ini. Nah, nanti pada jam 1 siang masih ada sesi dari Beauty and Healthy Inside Out. Kemudian pada jam 2.30 masih akan ada Prioritize Planning. Jadi key to future success, bagaimana kita planning untuk sukses masa depan kita. Jadi masih ada 2 sesi dan besok hari Minggu juga masih ada 4 sesi. Nah, maka kita terpaksa nih jadi harus mengakhiri sesi kita hari ini. Tapi seperti yang ditunggu-tunggu tadi ya. Jadi Stefania dan Mom Holly akan bisa memilihkan nih. Ada beberapa yang aktif di kolom chat yang sudah banyak bertanya tentang sesi kita hari ini. Jadi sebagian tadi diskusi kita dari pertanyaan-pertanyaan para partisipan ya. Salah satunya adalah dari Ratna Puspitasari, dari Aprilia, kemudian Eka Aprilia, kemudian ada dari Hani. Nah, silakan nih. Silakan Stefania dan Mom Holly pilih nih siapa yang mendapatkan hadiah-hadiah ini. Yuk dimulai dari Stefania nih. Mendingan dari Yohana nggak sih, pilih aja deh. Yohana yang pilihin aja 3. Karena aku yang kasih, aku yang pilih, nggak fair dong. Ini audiensnya banyak yang aku kenal lagi kan. Wah, udah nggak objektif deh. Udah tahu tuh yang itu pernah dapat di sesi apa. Wah. Yuk, pilih yuk. Gimana nih, Mam Holly dulu deh. Yang Mam Holly dulu. Nah, yang dapat yang gendongan deh. Bantuin pilih ini ya, Mom. Untuk gendongan ya. Ini untuk yang gendongan ya. Oke, untuk yang gendongan mungkin saya mau kasih buat siapa ya kira-kira ya? Yang aktif jawab pertanyaan nih, Mom. Yang aktif tadi. Ya mungkin buat Mom Ratna kali ini ya, sering banget muncul nih. Oke. Dari Mom Ratna Puspitasari. Ya. Mendapatkan 1 gendongan Andrea ya. Nanti bisa Siapa nih ya? Untuk Chefania kan harus itu dulu ya, Chef ya, follow dulu ya IG-nya ya. Oh gitu ya, boleh. Follow IG-nya Mam Fania. Nanti giveaway-nya aku umumin di Instagram aja gitu ya. Ya. Apa umumin aku tag We Impact juga boleh, jadi ntar siapa aja gitu ya. Nah, betul. Jadi ini di daftar di layar teman-teman ada giveaway ini kan ada akun-akun Instagram dari pembicara hari ini. Dari Mom Holly dengan It's Mom Work. Ada dari Stefania Wibisono dengan @fania_wibisono dan @Indonesian Baby Wearers. Bagi teman-teman masih ada giveaway lanjutan. Jadi yang e-book Mom Work akan bisa didapatkan dengan cara like akun Instagram It's Mom Work, kemudian silahkan pasang story telah mengikuti acara ini gitu ya, dan tag akun ini. Nah, nanti ya, jadi masih akan ada hadiah lanjutan berupa e-book Mom Work dan Rea Hilton senilai Rp300.000. Dan juga masih ada 1 gendongan lagi. Jadi selain yang 1 dari hari ini untuk Ratna Puspitasari yang mendapatkan 1 gendongan Andrea, nanti size-nya akan silahkan DM akun Instagramnya ya.
nanti silakan DM dan memberikan alamat pengirimannya. Nah, untuk yang nomor 2 dan nomor 3 dan satu gendongan lagi akan ditentukan di masing-masing akun Instagram masing-masing. Jadi wajib nge-like supaya bisa tahu nih challenge-nya apa ya gitu. Betul begitu Stefania dan Mom Holly? Ya. Ya, untuk yang mau Ya, dapat dicatat e-book, ya. silahkan ya, ini di Oh, kolom chat sudah dikasih nih. ada dikasih linknya, itu bisa diisi di situ. Nanti akan saya kirimkan linknya untuk bisa download apa namanya e-book ya. Buku apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya e-book ya. Jadi e-booknya mengenai apa? Mengenai cloud kitchen ya. Bikin cloud kitchen yuk gitu ya. Jadi nanti di situ Pak Rama bisa baca-baca lagi gitu ya mengenai dapur daring ya. Dapur daring ini kayak apa sih gitu ya. Kemudian keuntungannya apa sih? Ya, kemudian dari situ jadi bisa lebih paham lagi mengenai konsep yang mungkin sedang kita coba untuk terapkan saat ini gitu. Oke, kalau aku ya itu aja sih, nggak cuma follow aja, terus nanti post aja event ini di Instagramnya, terus tag ke aku sama tag ke We Impact, nanti aku akan pilih 3 orang yang bisa dapat areanya itu. Wow, keren sekali ya. Dan mengingatkan lagi buat rekan-rekan, acara ini terselenggara karena kami dari alumni-alumni program dari Future Females Business School yang bersama-sama sepakat untuk mengadakan festival ini. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan pelatihan, silahkan klik di link ini ya. Silahkan lihat nih. Bentar, di screen belum di pin ya. Saya bacain di bit.ly FFBS waitlist. Nah, jadi teman-teman yang ingin bisnisnya belajar supaya bisa naik kelas, supaya cara berbisnisnya baik, gitu ya, supaya kita bisa bertumbuh dan bisa terskalakan, silahkan ikut dengan cara klik link ini, https bit.ly/FFBS waitlist. Oke, menarik ya. Kita telah belajar hari ini dari 2 orang yang sangat istimewa dan telah membuktikan bahwa dapur yang kita pikir hanya untuk melayani keluarga kita, rupanya bisa diubah menjadi peluang-peluang yang luar biasa. Pastikan teman-teman mengikuti akun Instagram dari para pembicara kita hari ini dan ikut serta dalam keberhasilan bisnis mereka. Dan jangan lupa ikuti juga sesi-sesi dari We Impact hari. Sampai jumpa. Terima kasih ya atas kehadirannya. Kami bertiga pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo? Sampai jumpa. Apakah suaraku ada terdengar?